Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini Selasa 3 Agustus 2021 kita kembali untuk belajar pembelajaran selanjutnya, yaitu ketiga dan keempat subtema 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Hari ini Bapak akan menyampaikan ringkasan materi pembelajaran ketiga terlebih dahulu. Pembelajaran ketiga ini ada 3 poin atau bidang studi, yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. PPKN, kita belajar PPKN terlebih dahulu, yaitu sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di pembelajaran yang ketiga, halaman 21-22 diceritakan bahwa ada yang namanya Pak Ahmad dan Togar yang memelihara kelinci. Nah, mereka berdua memelihara kelinci dan mengolah air seninya, yaitu untuk bahan pupuk. Jadi meskipun sesuatu itu terlihat jijik, tapi masih ada manfaatnya, yaitu untuk menyuburkan tanaman dan sayuran pupuk dari air seni tersebut. Dan mereka memberikan pupuk tersebut kepada Pak Budi. Nah, artinya hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu mereka membantu Pak Budi untuk memberikan pupuknya tersebut untuk yang dibutuhkan oleh Pak Budi untuk menyuburkan tanaman. Nah, nilai Pancasila yang diambil yaitu mereka saling membantu dan tolong-menolong. Dan ini jelas merupakan pengamalan sila Pancasila, yaitu yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ringkasan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang mencerminkan sila yang pertama ini adalah banyak. Misalkan membina kerukunan hidup antar umat beragama, bersikap toleran kepada umat beragama yang lainnya, tidak melakukan penistaan dari suatu agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap yang mencerminkan dari sila tersebut banyak. Di antaranya tidak semena-mena terhadap orang lain, senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, memberikan bantuan kepada teman yang membutuhkan, dan yang lainnya. Kemudian sikap yang mencerminkan Pancasila, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya bangga, cinta terhadap tanah air dan bangsa, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan yang lainnya. Kemudian sila yang mencerminkan sila keempat, sikap yang mencerminkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banyak contohnya, misalkan selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, atau ikut serta dalam pemilihan umum, pilkada, pilpres, dan yang lainnya. Kemudian yang mencerminkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya gotong royong. Nah, gotong royong, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, dan yang lainnya. Nah, itu nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila, sikap-sikapnya ya. Kemudian selain itu ada pembelajaran 3 ini, yaitu tentang luas dan letak negara Indonesia, yaitu berhubungan dengan bidang studi IPS ya. Yang berhubungan dengan luas dan letak negara Indonesia yaitu yang dimaksud dengan kondisi geografis. Nah, berarti arti kondisi geografis itu yang menjelaskan tentang luas dan letak negara Indonesia. Nah, luas negara Indonesia yaitu 5.180.053 km persegi. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, sedangkan letak astronomis ialah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur.
Nah, di sini letak geografis Indonesia misalkan di sebelah utara berbatasan dengan apa? Dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, Samudra Pasifik. Sebelah utara, sebelah selatannya dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Itu letak geografis. Sedangkan letak astronomis yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang, garis hayal pada suatu peta yang sejajar dengan khatulistiwa, sedangkan garis bujur, garis hayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak secara astronomis, Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu ringkasan tentang kondisi geografis dan astronomis yang berhubungan dengan pelajaran IPS ya. Yang terakhir dari pembelajaran 3 ini yaitu bidang studi bahasa Indonesia, masih berhubungan dengan ide pokok dari suatu teks paragraf atau cerita. Jadi ide pokok ini biasanya misalkan dalam suatu paragraf itu terdapat pada awal kalimat, tapi tidak menutup kemungkinan ada di awal, akhir, ataupun tengah-tengah kalimat. Secara sederhananya, ide pokok dari suatu teks dicontohkan di awal di buku paket pembelajaran yang ketiga, yaitu cerita tentang Togar dan Pak Ahmad. Yaitu ide pokok cerita tersebut menjelaskan tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mudah-mudahan pembelajaran yang ketiga ini dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang keempat ini, materi yang dipelajari yaitu masih berhubungan dengan pembelajaran yang ketiga. Ada 3 poin di sini, yaitu tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Sekarang pulau-pulau ya. Yang tadi, yang pembelajaran yang ketiga itu kondisi letak dan wilayah Indonesia. Sekarang pulau-pulau di Indonesia. Poin yang pertamanya, yang keduanya masih tentang nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Yang terakhir menemukan ide pokok bacaan. Nah, ada 3 bidang studi, IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Mengenai yang pertama, kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Nah, makna dari geografis yang sudah disebutkan dari pembelajaran yang ketiga yaitu letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan, ya, berdasarkan kenyataan di bumi atau kondisi alam, misalnya batas sebelah utara, timur, barat, selatan. Di sini pulau-pulau di Indonesia Bapak contohkan satu saja karena sama saja. Sedangkan di buku paket ada banyak. Nah, di sini Bapak jelaskan satu saja yaitu tentang kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan geografis ya di sini. Luas Pulau Jawa kurang lebih 128.297 km persegi. Kemudian batas-batasnya di sini ada batas sebelah utara yaitu Laut Jawa dan Kalimantan. Selatan, batas sebelah selatan yaitu Samudra Hindia. Batas sebelah barat yaitu Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Batas sebelah timur yaitu Selat Bali dan Pulau Bali. Keadaan alam. Nah, di sini banyak ya. Contohnya ada pantai dan laut. Keadaan alamnya dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung. Di sini pantai dan laut di Pulau Jawa. Contohnya ada Pantai Pangandaran, ada Pantai Parangtritis, Pantai Tanjung Lesung, dan pantai yang lainnya banyak. Kemudian lautnya ada Laut Jawa, ada Samudra Hindia. Sedangkan dataran rendah ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun.
Kemudian gunung-gunungnya banyak. Ada Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, banyak ya. Baik di Pulau Jawa itu di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Nah, itu mengenai kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia dicontohkan yaitu Pulau Jawa. Nanti ada tugas di terakhir saja ya, tugasnya sebagai evaluasi. Kemudian poin yang kedua, nah ini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di sini di pembelajaran yang keempat yaitu tentang gotong royong. Nah, di sini materinya yaitu tentang nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Di sini dicontohkan gotong royong. Gotong royong merupakan pengambalan Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti dari gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Apakah manfaat gotong royong itu? Banyak. Misalnya pekerjaan cepat selesai dengan bergotong royong. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Juga memupuk persatuan dan kesatuan. Hemat biaya, menumbuhkan rasa sosial, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan semangat bekerja, dan yang lainnya. Nah, itu sebagian kecil dari manfaat gotong royong. Misalnya, contoh gotong royong di sekolah, kita mengadakan kerja bakti di lingkungan sekolah, ataupun piket kebersihan kelas. Nah, itu contoh dari gotong royong. Maka akan mendapatkan manfaat yang dihasilkan, sangat bermanfaat. Nah, itu poin yang kedua yaitu tentang pelajaran PPKN, nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Di sini contohkan dengan gotong royong. Yang terakhir berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia yaitu menemukan ide pokok suatu bacaan. Nah, bisa nanti kalian lihat di dalam buku paket ada tuh tulisan atau teks tentang gotong royong di halaman 40. Di situ ada ide pokok suatu bacaan. Dicontohkan misalnya paragraf yang pertama. Nah, di situ ide pokok dari paragraf tersebut apa sih? Nah, sudah Bapak katakan biasanya ide pokok pada suatu paragraf itu biasanya berada pada awal kalimat. Nah, di situ ide pokoknya yaitu kalimat gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, itu merupakan ide pokok pada paragraf tersebut atau kalimat utama. Nah, artinya pada paragraf tersebut gagasan yang diambil yaitu kalimat itu. Demikian ringkasan materi dari pembelajaran ketiga dan keempat ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan dapat memahaminya. Sebagai evaluasi, Bapak memberikan tugas dari buku paket yaitu halaman 27 dan 28 yaitu tabel 1.10 ya. Diisi sikap yang sesuainya. Apa tuh? Misalnya contoh sila Pancasila ke-1 simbolnya bintang nih. Di situ sikap yang sesuai taat beribadah, itu contoh tuh. Kalian isi sila Pancasila dari kedua sampai kelima, apa sikap yang sesuainya. Kemudian evaluasi dari pembelajaran yang keempat, tugasnya yaitu halaman 33 sampai 34. Satu saja, yaitu kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Di situ dilihat, nanti kalian isi luasnya berapa, batasnya, laut dan daratan apa. Misalnya sebelah utara lautnya laut apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Daratannya sebelah utara batasnya dengan apa, kalian isi. Keadaan alamnya, misalkan nama pantainya apa saja, lautnya apa saja, dataran rendahnya apa saja, gunungnya apa saja yang berada di Pulau Sumatera tersebut. Nanti kirim seperti biasa filenya di komentar di Classroom.
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.